Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Alvindiaul Haq. Saya mahasiswa semester 6 di Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Kesatuan Islam Bandung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah materi PAI di MI, MTS, dan MA yang diampu oleh Ibu Dr. Neismat Muah MPD. Video ini saya buat dibantu oleh rekan saya Muhammad Zahran Dafa yang menyusun materi serta modul ajarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di Madrasah Sanawiyah pada mata pelajaran fikih, yaitu materi tentang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jamu. Al-jamu itu artinya mengumpulkan. Maka jamak sholat secara istilah adalah menghimpun atau mengumpulkan dua sholat fardu, dua sholat wajib di dalam satu waktu sholat. Misalkan kita melaksanakan sholat duhur dan asar di satu waktu sholat, yaitu di waktu sholat duhur atau di sholat asar. Atau kita melaksanakan sholat maghrib dengan isya di satu waktu, di maghrib atau di isya. Kemudian sholat jamak ini juga ada dua jenis, dua macam, yaitu yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Jamak takdim ialah kita menggabungkan dua sholat fardu di waktu sholat yang pertama. Misalkan kita melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu sholat duhur, nah maka itu dinamakan sholat jamak takdim. Nah, sedangkan jamak takhir itu kebalikannya, kita menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang kedua. Nah, misalkan kita sholat duhur dan asar di waktu asar, nah maka kita sedang melaksanakan sholat jamak takhir. Kemudian kapan kita dapat melaksanakan sholat jamak? Nah, di dalam nas dalil yang ada, kita diperbolehkan menjamak sholat ketika kita dalam keadaan safar. Kemudian dasar dalil bolehnya pelaksanaan sholat jamak ada dalam beberapa hadis, yaitu diantaranya ketika Nabi SAW berada di perjalanan, yaitu dari perang Tabuk, pada masa perang Tabuk. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala ba'dal maghribi ajjalal isya'a fa shallaha ma'al maghribi. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau memajukan pelaksanaan sholat isya. Nah, artinya dalam kasus ini Rasulullah SAW melaksanakan sholat jamak, yaitu tepatnya sholat jamak takdim, karena beliau menarik sholat isya di waktu maghrib. Kemudian yang selanjutnya ada materi tentang qashar. Nah, biasanya jamak dan qashar ini disatukan dalam satu istilah. Nah, padahal jamak dan qashar ini dua hal yang berbeda. Jika tadi jamak adalah menyatukan dua sholat fardu dalam satu waktu, maka qashar artinya meringkas. Nah, al-qashru atau qashar sholat itu ialah meringkas jumlah rakaat sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, dasar dalil pelaksanaan sholat qashar ini ada dalam surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Jika kalian sedang bepergian, maka tidak berdosa jika kalian mengqashar sholat kalian. Nah, bagaimana cara kita mengqashar sholat? Nah, sholat qashar ini dilaksanakan dalam sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja. Karena tadi qashar sholat itu meringkas jumlah rakaat yang tadinya 4 menjadi 2. Nah, artinya kita bisa melaksanakan sholat qashar di waktu duhur, asar, dan waktu isya.
lalu bagaimana cara kita melaksanakan sholat jama' dan qashar ini? Nah, karena tadi jama' dan qashar ini dua hal yang berbeda, tapi tidak berarti jama' dan qashar ini tidak bisa kita laksanakan dalam satu tata cara yang sama. Nah, jika kita akan melaksanakan sholat jama' dan qashar, maka cara yang dapat kita lakukan jika misalkan kita sholat duhur dengan asar. Nah, maka ketika kita sholat duhur yang tadinya 4 rakaat, kita cukup sholat 2 rakaat. Kemudian disambung lagi dengan sholat asar yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Nah, maka kita sedang melaksanakan sholat jama' dan qashar. Kita menjama' sholat asar dan sholat duhur dan asar, kemudian kita mengqashar sholat duhur dan asar yang tadinya harusnya 4, kita melaksanakan 2 rakaat. Nah, demikian pemaparan mengenai sholat jama' dan qashar, salah satu materi yang harus disampaikan di Madrasah Sanawiyah, tepatnya di kelas 7. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.